silakan diangkat biar semua mengetahuinya kawan-kawan. Bapak Gubernur Maluku yang sangat kami hormati, saya ingin menekankan bahwa kalau Bapak sebagai Gubernur Provinsi Maluku, kami namun punya presiden, punya 3 gubernur. Kami punya 3 gubernur, bahkan saya sendiri adalah gubernur kecil dari Lampung. Apa yang teman-teman niatkan akan menjadi bagian dari rentetan sejarah. Hari kemarin adalah sejarah, hari esok adalah impian. Maka tiap-tiap daripada kalian adalah insan sejarah, teman-teman. Baik, untuk membuka sedikit tabir tentang Omnibus Law ini, saya undang dengan hormat salah satu orator yang juga Wakil Presiden Institut Agama Islam Negeri Ambon, kepada saudara saya Usman Abdul Jihad Pesuta, mimbar yang suci ini, saya persilakan. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin beta punya suara semua habis, tapi teman-teman, semangat perjuangan tak akan pernah mudah. Teman-teman, sebelum kita mulai, beta ingin katong semua mendengar satu ayat suci Al-Quran sebagai penyemangat bahwa mati di medan pertempuran membela kebenaran adalah mujahid-mujahid. Untuk itu, beta mengundang. Ini dia terkenal dengan suara yang merdu. Dia baru maba. Dia mengaji habis, baru katong orasi. Mengaji selama, cepat saja, tilawah. Oke, silakan.
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tetaplah dalam bingkai amin, saudara-saudara. Karena ketika ikhtiar kita yang berbentuk doa selalu kita panjatkan maksimal, maka doa dan takdir yang akan bertarung di atas langit, teman-teman. Lanjutkan isbat kita. Ya, teman-teman, kita lanjut. Kita cuma mau bilang, pemimpin daerah dipilih oleh rakyat. Ketika rakyat datang mengadu, menaruh keamanan di depan kita. Lihat tuh, lihat. Teman-teman sudah bisa menilai siapa pemimpin daerah kita. Hei, pertama, kita mau bilang, bapak-bapak satpol pp dan polisi. Pertama kita mau bilang, bapak-bapak dan sudah tahu tupoksi masing-masing kan? Kemudian, kita mau tanya, bapak-bapak ini kan belum baca RUU Cipta Kerja kan? Belum baca kan? Satu lagi kamu sembaca. Kamu sembaca. Karena kamu digaji. Teman-teman, dari sisi hukum, ketika kita melihat undang-undang Cipta Kerja atau RUU Cipta Kerja dan undang-undang Omnibus Law itu dalam peraturan perundang-undangan, teman-teman, mari kita kajian sama-sama. Yang pertama, kantor gubernur punya ahli hukum turun, lalu dengar. Ya, kalau ada ahli hukum dari kantor gubernur Maluku, silakan turun, kita debat terbuka. Kata buktikan, dia yang turun tidak miskin konsep tapi kaya konsep. Hey, saya mau bilang, kata gaji yang pertama, teman-teman, undang-undang Omnibus Law diberikan perintah oleh Presiden kepada DPR pada tanggal 7 Februari tahun 2020. Oke, perintah apa? Ini prioritas dan segera dilakukan. Teman-teman, ini undang-undang yang berhak mengeluarkan itu DPR, bukan Presiden. Selanjutnya, DPR mengesahkan undang-undang jam 12 malam. Teman-teman, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 menyatakan bahwa seluruh komponen masyarakat warga negara Republik Indonesia harus ikut berpartisipasi dalam perkembangan pembuatan undang-undang sampai disahkan undang-undang. Sedangkan Omnibus Law diputuskan masyarakat yang tahu. Berarti secara prosedural peraturan perundang-undangan dia cacat. Dan kita tahu bahwa DPR dan pemerintah telah selingkuh dan telah melahirkan anak haram yang bernama Omnibus Law. Selanjutnya, teman-teman, Bapak Gubernur, Katong bicara karena Katong adalah anak negeri Maluku. Katong bicara karena Katong prihatin terhadap daerah. Bapak Gubernur mungkin baca, tapi beta yakin baca satu lembar sah. Ya, Bapak, ketika Katong baca dan mengkaji undang-undang Omnibus Law tentang izin dan tentang upah minimum buruh, teman-teman, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 menyatakan bahwa upah minimum buruh diatur oleh pemerintah daerah. Satu. Oke.
Tapi dalam Omnibus Law menyatakan bahwa upah minimum buruh diatur oleh pemerintah daerah namun melalui ketentuan pusat. Teman-teman, berarti sama saja bohong, pusat lagi yang mengatur. Bapak Gubernur, katong bicara perizinan investor asing kalau masuk. Katong bicara perizinan investor perusahaan-perusahaan besar kalau masuk. Lihat teman-teman, Undang-Undang Omnibus Law memungkinkan perizinan hanya satu pintu, yaitu pusat. Ingat, ketika ada perusahaan yang mau masuk di Maluku, cukup izin pusat, bukan izin daerah. Sedangkan teman-teman, yang mengetahui kondisi daerah adalah anak daerah sendiri. Di situ saja kita suka bagaimana undang-undang itu mementingkan investor asing. Berikutnya teman-teman, Undang-Undang Omnibus Law cacat secara sosiologis, cacat secara substantif, cacat secara filosofis. Apa? Sosiologisnya, dia merugikan rakyat kecil. Substantifnya, dia menguntungkan investor asing. Filosofisnya, dia mencederai Pancasila dan undang-undang. Maka hari ini, Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja telah cacat secara prosedural peraturan perundang-undang. Teman-teman, berikutnya. Dalam teori hukum, Profesor Sacipto Raharjo dalam teori hukum dia mengatakan bahwa hukum harus bersifat progresif. Artinya, keadilan dan kemanfaatan hukum harus berjalan secara otomatis, harus berjalan searah untuk kepentingan masyarakat. Tapi hari ini kita lihat Undang-Undang Omnibus Law, keadilan dan kemanfaatan hukum tidak ada di sini. Dan baru pernah terjadi dalam sejarah Undang-Undang Sapu Jagat ini. Semua diatur dalam satu undang-undang. Itu lucu. Untuk itu, bapak-bapak Satpol PP, kepolisian, yang kalau belum belajar hukum, nanti kita belajar sama-sama. Teman-teman, kita mau bilang, katong semua berasal dari wilayah negeri-negeri adat. Katong semua dari wilayah negeri adat. Apabila Undang-Undang Omnibus Law disahkan, maka jangan pernah berharap tentang wilayah-wilayah negeri adat. Maka beta bicara selaku anak negeri Maluku. Beta perhatian terhadap beta punya negeri, sehingga katong turun di jalan. Maka hari ini tuntutan cuma satu, Bapak Gubernur Maluku, orang nomor 1 Provinsi Maluku, harus keluar dan menyatakan pernyataan sikap menolak dengan keras Undang-Undang Omnibus Law. Disertai dengan penanda tanganan surat yang nanti katong kasih di atas meterai 6.000. Hei, Bapak Gubernur, mau jadi gubernur itu mengimis suara di rakyat. Sudah seyogyanya dan sewajarnya ketika rakyat datang berteriak, Bapak Gubernur harus mendengar suara-suara yang memilih Bapak Gubernur. Jadi, bapak-bapak kepolisian, kalau ada magister-magister hukum di dalam kantor Gubernur Provinsi Maluku, tolong turunkan bersama Bapak Gubernur Maluku. Lalu tolong kaji sama-sama persoalan Undang-Undang Omnibus Law ini. Oke? Kita bicara sebagai orang hukum Fakultas Syariah, jurusan Hukum Pidana Islam, Institut Agama Islam Negeri Ambon. Jadi, bapak-bapak, bapak, katong semungkin bakal aja kamu, katong semungkin. Jadi semua sampai katong yang begitu. Lapas pagar saja. Ini katong pun rumah, atau naik karena katong. Jadi, jangan sama diri, bikin muka-muka jahat pada tua. Bapak-bapak polisi, kita cuma mau bilang, terakhir, kita mengharapkan teman-teman semua, jangan sampai katong terjadi tindakan kriminal di sini. Bapak polisi, Bapak Satpol PP, kita mohon kerjasama. Ingat, kamu orang Maluku tahu baku pukul, katong le orang Maluku tahu baku pukul. Beta mau bilang, katong ingat sumpah tanah leluhur.
bahwa kamu orang Maluku, katong orang Maluku, kamu baku pukul dan katong kamu sentau, siapa tahu katong baku pukul pela dan pela, gandong dan gandong. Bila katong suka pukul pela dan pela, gandong dan gandong, maka sumpah leluhur katong langkah. Sapa balik batu, batu balik kebencian. Beta bilang terakhir kemarin, takbir 3 kali, suarakan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekian dari beta, mungkin nanti ketemu kaji bapak-bapak yang anak hukum di dalam. Ya, mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu tadi merupakan sedikit pencerahan. Tapi setelah melihat barisan ini kemudian saya pun bertanya, bapak-bapak kepolisian, silakan menampilkan ketampanan Anda. Tapi kalau bisa hadirkan juga penampilan Anda. Kedua pucuk pimpinan Provinsi Maluku keras seperti sagu. Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur itu keras seperti sagu, teman-teman. Tapi yang hati dua putih kayak sagu. Karena itu sebagai anak negeri jangan Bapak sembunyi-sembunyi. Keluar dan keluar mahasiswa sebagai bagian daripada pemimpin yang kemudian menghormati hak-hak rakyatnya. Sekali lagi saya katakan, sebagai pemimpin yang kemudian